Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang cukup sering ditanyain, yaitu tentang overthinking atau berpikir berlebihan. Nah, berpikir berlebihan atau overthinking sendiri itu maksudnya ketika kita memikirkan satu hal atau segala sesuatu yang berulang-ulang sehingga membuat kita terganggu dalam hidup. Ya, misalkan kita tidak bisa melakukan hal yang harus dilakukan, ya, jadi pekerjaan terganggu, sekolah terganggu, ya, apa-apa menjadi lebih lambat dan lebih sulit untuk dikerjakan sampai tuntas misalkan. Nah, banyak orang sayangnya tidak menyadari atau tidak tahu kalau dirinya sebenarnya overthinking. Yang tidak tahu ini akhirnya menjadi satu penyakit, entah penyakit fisik atau penyakit mental, dan jangan sampai kita terlambat karena kita tidak tahu dan tidak sadar. Ya, sebaiknya kita sedini mungkin kita bisa tahu dari tanda-tandanya. Dengan kita tahu tanda-tandanya, kita bisa mencegah lebih dini. Nah, sama-sama kita belajar sekarang apa aja 8 tanda orang-orang yang sebenarnya mungkin sudah overthinking gitu ya. Nah, tanda yang pertama adalah kita punya pikiran yang berulang dan pikiran itu mengganggu gitu ya. Kita terus memutar-mutar pikiran yang sama, misalkan tentang umur, misalkan umur tambah berarti tambah sakit. Nanti kalau sakit uangnya berkurang, atau kalau sakit jadi nggak bisa kerja, jadi nggak bisa dapat uang. Nanti kalau nggak ada uang nggak disayang, ya. Banyak terus menerus memutar pikiran itu dan selalu mencari masalah demi masalah lagi dan tanpa solusi. Ya, jadi kita hanya memikirkan usia bertambah, kesehatan menurun, tapi tidak ngasih solusi. Misalkan kita, saya memutuskan untuk mengubah gaya hidup, saya memutuskan untuk berhenti merokok misalkan. Ya, jadi kita tidak pernah memutuskan sesuatu, hanya memikirkan masalah terus menerus, ya. Itu misalkan masalah kesehatan. Gimana kalau masalah keuangan? Sama aja. Ya, jadi kalau kita memikirkan masalah keuangan tapi kita tidak melakukan mencari solusi atau tidak mau mengambil keputusan yang jelas, itu biasanya kita akan terus-menerus mengulang-ulang pikiran tersebut sampai kita nggak bisa konsentrasi gitu ya. Dan pemikiran itu biasanya mengganggu dan untuk dihentikan tuh kayaknya susah banget gitu ya. Kok seolah-olah pikiran kita jalan sendiri gitu. Nah, itu biasanya keluhannya seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ya, tanda-tandanya adalah kita selalu fokus pada kemungkinan terburuk. Yang namanya hidup itu selalu ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan terbaik dan terburuk. Dan ada kemungkinan ketiga, yaitu diantaranya gitu. Dan sayangnya kalau kita overthinking, itu karena kita punya kebiasaan untuk fokus pada skenario terburuk. Ya, misalkan kita presentasi atau mau ujian. Ada dua kemungkinan, presentasi atau ujian itu kita berhasil, memuaskan gitu, atau lulus. Atau kemungkinan yang terburuk adalah kita ya tidak memuaskan, memalukan, tidak lulus. Nah, di antara dua kemungkinan ini, ketika kita hanya fokus pada yang terburuk, punya kebiasaan gitu ya, itu biasanya kita jadi overthinking. Ya, kita nggak bisa memikirkan kemungkinan terbaik. Ya, jadi kita hanya memikirkan terburuk, jadinya kita fokus ke situ, jadinya kita tidak bisa mempersiapkan diri dengan baik, dan akhirnya apa? Biasanya apa yang kita pikirkan itu jadi kenyataan. Dan sayangnya kita ketika memikirkan, nanti gagal, nanti nggak lulus, kita cenderung untuk memperbesar risiko. Wah, nanti gagal nih, presentasinya memalukan. Kalau saya memalukan, nggak lulus. Kalau saya nggak lulus, nanti saya dibenci sama orang tua. Kalau saya dibenci sama orang tua, nanti saya nggak disayang. Saya nggak disayang, nanti saya dibuang. Terus memikirkan skenario terburuk dan cenderung memperbesar risiko berlebihan gitu, atau istilahnya lebay. Dan sayangnya ini kayak kebiasaan gitu. Memang kebiasaan ya, kita hanya bisa melihat yang negatif aja. Ini menyebabkan nanti namanya overthinking. Sama sekali nggak bisa melihat kemungkinan yang satunya lagi, yaitu selalu ada kemungkinan terbaik. Nah, apa tanda yang ketiga? Kita sulit mengambil keputusan. Ya, kenapa? Karena terlalu memikirkan, nanti kalau milih A gimana? Nanti kalau pilih B gimana? Ya, akhirnya nggak jadi-jadi. Akhirnya tidak melakukan apa yang harus dilakukan karena terlalu memikirkan konsekuensinya. Ya, yang namanya hidup selalu ada namanya ketidakpastian. Nah, tapi kalau kita fokus ke yang kita khawatirkan ya, karena hanya mikirin negatif terus, akhirnya kita tidak bisa memutuskan. Nah, biasanya orang yang overthinking itu biasanya memutuskan segala sesuatu itu sangat sulit, walaupun yang orang lain menganggap itu kan keputusan yang harusnya mudah gitu, tidak perlu dipikir terlalu lama gitu ya. Tapi orang yang overthinking akan terbiasa untuk menganalisis segala sesuatu itu secara
berlebihan gitu. Dan tanda yang keempat adalah orang yang overthinking itu biasanya nggak bisa santai ya, terlalu tegang ya, nggak bisa rileks, entah pikirannya dan tubuhnya gitu, susah tenang gitu. Padahal misalkan situasinya itu tidak membuat tegang, situasinya harusnya menyenangkan, misalkan lagi jalan-jalan atau lagi liburan ya, seharusnya orang lain bisa rileks, bisa tenang, bisa mengosongkan pikiran ya. Tapi kalau yang overthinking itu karena sudah kebiasaan selalu memikirkan kemungkinan terburuk, bahkan pada saat kita misalkan lagi santai, lagi jalan-jalan, lagi rileks gitu ya, wah nanti gimana kalau kecelakaan misalkan dalam perjalanan, wah nanti gimana kalau nggak dapat makan, nanti gimana kalau ketinggalan kendaraannya, ketinggalan kereta atau ketinggalan pesawat gitu ya. Nah itu karena kebiasaan. Nah tanda yang berikutnya yaitu yang kelima, yaitu pikirannya ya terus menerus terpecah gitu. Jadi ketika kita lagi ngobrol atau ketika Anda sedang mendengarkan saya, pikiran Anda berjalan-jalan ya, Anda susah fokus pada satu hal ya, karena pikirannya jalan-jalan atau traveling atau wandering gitu ya. Nah pikirannya terpecah dan sulit konsentrasi. Ini menyebabkan gangguan misalkan di pekerjaan, kemudian di pendidikan ya, atau di hubungan sosial. Itu biasanya banyak gangguan ketika kita nggak bisa konsentrasi mendengarkan atau berkomunikasi dengan orang di depan kita. Kenapa? Karena otaknya terlalu sibuk memproses informasi yang nggak penting sebenarnya ya. Nah, misalkan lagi ngobrol terus mikirin, wah jangan-jangan dia ngelihat saya menghina nih, misalkan, wah tatapannya menghina sekali, atau aduh senyumnya sinis sekali, atau dia pasti nggak suka dengan bentuk wajah saya atau bentuk badan saya, atau dia pasti nggak suka ngelihat rambut saya, aduh saya jadi malu ya. Mikir-mikir yang nggak penting biasanya. Terus berikutnya, nah karena dia mikir yang nggak penting tadi, mikirin apa kata orang itu dipikirin terus ya, bahkan orang itu misalkan belum ngomong. Nah ini tanda yang keenam adalah Anda terlalu memikirkan apa kata orang nanti ya, jadi belum terjadi nih biasanya. Misalkan kita mau melakukan sesuatu hal atau mau berkarya, mau melakukan tindakan yang memang harusnya dilakukan, kita terlalu mempertimbangkan opini dan pandangan orang lain. Wah nanti kalau saya begini, orang lain bilang apa, orang tua saya nanti bilang apa, teman saya bilang apa ya, atau pasangan saya bilang apa ya. Misalkan mau buka bisnis, nanti kalau gagal gimana, nanti kalau gagal istri saya meninggalkan saya, atau nanti kalau bangkrut gimana gitu ya. Jadi terlalu memikirkan nanti kalau saya gagal, saya bangkrut, orang-orang akan menertawakan. Wah itu yang hal-hal yang sebenarnya belum terjadi tapi sudah dipikirkan, dan terlalu memikirkan apa kata orang lain gitu, tidak pernah punya pendapat sendiri biasanya. Dan orang yang seperti ini ya banyak tidak merasa ya, tidak menduga dan tidak tahu kalau sebenarnya dirinya itu selalu merasa kurang dan merasa tidak layak gitu. Jadi dia saya kurang ganteng, saya kurang cakep, kurang pinter ya, kurang kaya, kurang pinter, kurang pendidikan, kurang macam-macam ya. Jadi siapapun ketemu orang lain itu dia selalu mencari orang lain itu kelebihannya, sementara melihat ke dirinya sendiri itu selalu mencari kekurangannya ya. Misalkan ketemu artis, wah dia lebih cakep, lebih kaya, lebih terkenal ya, padahal mungkin secara pendidikan dia lebih bagus ya, tapi dia tidak bisa melihat itu, dia hanya melihat keunggulan orang lain dan selalu mencari kekurangan dirinya. Misalkan dia sudah berkeluarga sementara orang lain belum, nah dia nggak bisa melihat itu, dia hanya bisa melihat orang lain itu, oh dia enak ya sendirian, dia nggak punya keluarga, nggak punya beban ya gitu. Sementara dirinya, wah saya mah susah nih, ada keluarga, ada pasangan, ada anak gitu. Nah itu dia tidak bisa melihat sisi positif dari dirinya ya, hanya di pikirannya adalah kata orang dan orang lain pasti lebih bagus. Berikutnya adalah gejala fisik, misalkan kepalanya terasa penuh dan berat gitu. Jadi overthinking tuh ada efek fisiknya, terutama di daerah kepala, leher ya. Jadi kepalanya sakit, terus tegang di leher, terus secara mental capek gitu ya. Saya capek lah, saya nyerah aja lah, males ngadepin dunia ini gitu. Jadi kepalanya, fisiknya ya, di kepalanya itu kayaknya rasanya penuh dan capek terus-terusan gitu. Jadi gampang capek gitu ya. Itu sebenarnya adalah tanda-tanda pikiran kita terlalu aktif ya. Oke, tanda yang terakhir, tanda yang ke-8 adalah pemikiran yang negatif dan terus-menerus gitu. Kita mikirin yang negatif terus, yang masa lalu, aduh saya harusnya nggak gitu ya, dulu harusnya saya nggak milih dia, saya harusnya nggak
investasi di sana, saya harusnya, pokoknya semua kesalahan di masa lalu itu diulang-ulang. Ya, kalau yang tadi sebelumnya, tanda-tanda sebelumnya selalu memikirkan masa depan yang belum terjadi, kemungkinan-kemungkinan terburuk. Nah, kalau tanda yang ini terakhir adalah selalu memikirkan masa lalu yang jelek-jelek. Ya, flashback hal-hal buruk atau kegagalan-kegagalan di masa lalu. Ya, nah itulah tanda-tanda yang mungkin kita nggak sadar. Nah, mulai sekarang coba awasi, siapa tahu kita sebenarnya sudah masuk ke dalam gejala overthinking. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Uli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.